Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu yuk. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Semoga anak-anak dalam keadaan sehat dan jangan lupa pakai masker jika keluar rumah ya. Dan satu lagi, tetap semangat belajar dari rumah. Baik, sekarang kita akan belajar tema 7, indahnya keragaman di negeriku, subtema 1, keragaman suku bangsa dan agama di negeriku, muatan IPA tentang gaya dan pengaruhnya. Nah, Ibu harap setelah anak-anak mengikuti pembelajaran pada hari ini, anak-anak dapat menjelaskan pengertian gaya, macam-macam gaya, dan pengaruhnya dalam kehidupan sehari-hari. Baik, langsung saja kita mulai ya. Gaya. Nah, apakah anak-anak tahu apa itu gaya? Baik, gaya adalah tarikan atau dorongan yang dapat menyebabkan benda bergerak atau berubah bentuk. Nah, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi gaya? Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi gerak benda yaitu besar kecilnya gaya yang bekerja pada benda. Contohnya, ketika anak-anak sedang bermain ketapel, lalu batu yang ada di ketapel kalian lontarkan kuat. Nah, maka batu tersebut akan terlontar semakin jauh. Seperti itu ya. Nah, yang kedua ada besar kecilnya gaya gesekan. Nah, contohnya ketika anak-anak sedang bermain sepeda. Anak-anak bermain sepeda di jalan beraspal. Maka sepeda yang anak-anak naiki itu akan berjalan atau bergerak lebih mudah dibanding dengan anak-anak ketika bermain sepeda di jalan yang berbatu, seperti itu. Selanjutnya macam-macam gaya. Ada berapa ya macam-macam gaya? Oke, kita lihat satu-satu ya. Yang pertama ada gaya otot, yang kedua gaya gesek, yang ketiga gaya magnet, yang keempat gaya gravitasi, yang kelima gaya listrik. Nah, kita bahas satu persatu yuk. Yang pertama ada gaya otot. Gaya otot adalah gaya yang ditimbulkan oleh gerakan otot manusia atau hewan untuk menggerakkan suatu benda. Contohnya, ketika anak-anak mendorong atau menarik sebuah gerobak. Atau contoh lain, ketika anak-anak sedang memindahkan meja. Nah, seperti itu ya. Yang kedua yaitu ada gaya gesek. Gaya gesek adalah gaya yang ditimbulkan oleh permukaan dua benda yang saling bersentuhan. Contohnya apa? Nah, arah gaya gesek juga berlawanan dengan arah gerak benda. Ini perlu diingat ya. Oke, contohnya dari gaya gesek yaitu ketika anak-anak sedang mengepel lantai rumah. Yang ketiga yaitu gaya magnet. Gaya magnet adalah gaya yang ditimbulkan oleh tarikan atau dorongan dari benda magnet. Nah, contohnya yaitu penggunaan magnet pada kulkas. Seperti itu ya. Nah, yang keempat yaitu gaya gravitasi. Gaya gravitasi adalah gaya yang ditimbulkan oleh tarikan bumi sehingga benda yang dilempar akan selalu jatuh ke bawah. Contohnya apa ya? Nah, contohnya adalah buah yang jatuh dari pohonnya. Atau ketika anak-anak sedang bermain. Misalnya anak-anak ingin melempar bola ke atas. Nah, pasti bola tersebut akan jatuh lagi ke bawah. Itu menunjukkan bahwa adanya gaya gravitasi. Selanjutnya yang terakhir yaitu ada gaya listrik.
Nah, gaya listrik ini adalah gaya yang terbentuk pada benda yang bermuatan listrik. Aliran muatan listrik ini ditimbulkan oleh sumber energi listrik. Contohnya apa? Contohnya adalah lampu yang di dalam ruangan yang menyala. Nah, ada juga pengaruh gaya terhadap gerak benda. Apa saja pengaruh gaya terhadap gerak benda ya? Oke, yang pertama itu benda diam menjadi bergerak. Yang kedua, benda bergerak menjadi diam. Yang ketiga, mengubah kecepatan gerak benda. Yang keempat, yaitu merubah arah gerak benda. Kita bahas satu persatu ya. Nah, di sini Ibu sajikan gambar delman. Oke, delman ini merupakan benda mati. Tapi ketika Ibu pasangkan sebuah kuda, kemudian seekor kuda memberikan gaya otot berupa tarikan, maka delman tersebut dapat berjalan atau bergerak dari suatu tempat ke tempat yang lain. Nah, ini artinya bahwa gaya otot itu juga dapat mengubah benda yang diam menjadi bergerak, seperti itu. Nah, contoh selanjutnya, pengaruh dari gaya otot dapat menyebabkan benda bergerak menjadi diam nih. Nah, Ibu punya contoh seseorang sedang mencangkul. Nah, ketika Bapak tersebut sedang mencangkul, kemudian cangkulnya diarahkan nih ke tanah. Nah, maka cangkul tersebut akan berhenti. Di sini artinya bahwa gaya otot juga dapat menghentikan benda yang bergerak menjadi diam. Contoh selanjutnya yaitu ketika kita sedang bermain sepeda. Nah, tiba-tiba kalian melihat nih ada teman di depan kalian juga sedang bersepeda. Nah, lalu kalian mengayuh sepeda kalian dengan cepat. Nah, itu artinya gaya otot yang kalian berikan itu semakin besar. Nah, alunan yang terjadi juga gerakannya akan lebih cepat. Nah, di sini artinya bahwa gaya otot itu juga berpengaruh terhadap kecepatan gerak benda. Contoh yang lain yaitu seorang bapak sedang membajak sawah. Nah, bapak tersebut membajak sawah menggunakan kerbau. Lalu bapak tersebut mengarahkan si kerbau nih ke kanan. Nah, lalu si kerbau tersebut akan ikut ke arah kanan. Nah, ini juga merupakan salah satu contoh dari gaya otot dapat mengubah arah gerak benda. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya anak-anak coba kalian kerjakan tugas yang Ibu berikan ini ya. Nanti dikerjakan di buku tugas kalian masing-masing. Dan untuk mengakhiri pertemuan kita pada pembelajaran hari ini, Ibu berikan kalian kuis. Nah, ini untuk kalian kerjakan dan untuk kalian coba-coba saja, tidak dikumpulkan. Yang dikumpulkan hanya tugasnya tadi ya. Jangan lupa mengerjakan. Baiklah anak-anak, itu tadi materi kita tentang gaya dan pengaruhnya. Jadi, apa itu gaya? Ya, gaya adalah tarikan atau dorongan yang dapat menyebabkan benda bergerak atau berubah bentuk. Nah, macam-macam gaya tadi ada berapa? Ada 5. Yang pertama, gaya otot, gaya listrik, gaya gravitasi, gaya magnet, dan gaya gesek. Nah, selain itu, apa pengaruh gaya dalam kehidupan sehari-hari? Ya, gaya dapat mengubah arah gerak benda
Gaya dapat mengubah kecepatan benda. Gaya dapat membuat benda diam menjadi bergerak. Dan yang terakhir, gaya dapat membuat benda bergerak menjadi diam. Baiklah anak-anak, itu tadi pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat dan kalian dapat memahaminya. Terima kasih atas perhatiannya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.